ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Kamila dari nomor urut 15. Saya Luneta Zelinda dari nomor urut 23. Saya Fadila Larasati dari nomor urut 11. Jadi kita di sini akan menjelaskan ke kalian dan mengajak kalian bahwa jangan pernah melakukan pinjaman online. Jadi nanti di sini kita akan menunjukkan video dan juga penjelasan lebih lanjut mengenai kenapa sih kalian nggak boleh melakukan pinjaman online gitu. Oke? Selamat menyaksikan. Guys, ayo kita buat usaha buat nambah-nambah uang jajan kita. Emang usaha apaan? Usaha apa ya kira-kira? Emang kalau usaha modalnya dari mana? Kita aja masih sekolah. Gampang, kita pinjam online aja. Kan di sini banyak tuh marak-maraknya lagi pinjaman online praktis, instan, nggak perlu deh kita nabung-nabung. Tapi nggak gampang tahu kalau mau pinjaman online gitu. Bener. Karena banyak banget nggak sih dampak-dampak negatifnya. Karena sebenarnya nggak pinjaman online itu nggak mengatasi gitu loh, nggak mengatasi bakalan bisnis kita nantinya lancar, justru malah takutnya kita yang terbebani. Bener banget lah. Soalnya pinjaman online tuh tergantung kamu pinjamnya mau yang udah terdaftar dan dipantau OJK atau negara kita atau kamu malah yang ilegal. Karena sekarang marak banget yang kamu tadi bilang itu tuh sebenarnya maraknya karena itu tuh pinjaman online ilegal kan. Iya. Jadi sebenarnya nggak gampang. Apa kamu baru tahu? Iya tuh, kok bisa seserem itu ya? Emang serem banget. Jadi makanya sebelum itu kamu harus, kalau kamu ngajak kita bikin usaha, kamu tahu dulu, jangan malah ngajak kita juga ikutan pinjaman online ya. Maaf ya. Sebenarnya dampaknya banyak banget, ya kan lah. Kamu nggak tahu sih dampaknya tuh banyak. Kalau Aja emang. pinjaman online tuh dampaknya benar-benar buruk banget. Nggak masa bikin kita malah jadi tambah pusing nggak sih? Bukan malah usaha kita makin sukses karena kita jadi ada beban kan. Coba lo kasih tahu Dampaknya itu bisa penyalahgunaan data pribadi, terus penyebaran data-data pribadi, terus bunganya yang tidak masuk akal. Apalagi tuh data-data pribadinya kamu nanti disebarkan luas sama orang yang tidak bertanggung jawab. Terus juga nggak ada tuh perlindungan hukum. Jadi benar-benar hukum jadi lepas tangan ya, karena kan salahnya kita sendiri yang pinjam online ilegal gitu. Jadi kalau yang udah diawasin oleh OJK itu bisa kan? Bisa, tapi kita juga harus bisa pintar-pintar milih dulu ya. Kalau bisa malah kita sama sekali nggak pinjam ya, karena takutnya malah bikin kita kesulitan sendiri. Apalagi kita mau bangun usaha, modal, karena ya kita tahu sadar diri dulu nggak sih, maksudnya kita kan masih sekolah, terus mau bikin usaha, walaupun usaha kecil kan juga pasti butuh modal. Jadi nggak gampang, apalagi kita masih sekolah, nggak mungkin banget kan minjem. Iya, nggak mungkin. Nah, Iya sih. sekarang emang banyak anak-anak yang menyepelekan itu sih. Banyak anak-anak yang malah pinjam online, mentang-mentang mereka udah punya KTP kan. Banyak kan yang pakai KTP, kalau nggak mereka malah pakai KTP orang lain. Itu kan malah menyalahgunakan data orang. Jadi itu malah bahaya. Jadi itu makanya kita ngomongin kamu biar kamu paham gitu. Jangan kita sih emang pengen ya punya usaha sendiri dan nambah uang saku kita ya. Cuman kan gak gampang bikin usaha, walaupun usaha kecil ya gitu loh. Apalagi tadi kamu ngasih idenya pinjaman online. Jangan ngajak-ngajak kita kalau emang kamu mau ada masalah gitu. Jadi kan kamu ngerti nggak? Ngerti. Jadi sekarang tuh kayak serem banget ya pinjaman online itu. Aku jadi paham kayak ternyata dampaknya tuh emang gak baik sebenarnya buat kita. Itu sebenarnya cuma buat kesenangan sesaat aja. Di awal kita dapat uang, tapi nanti bunganya kan semakin banyak. Jadi kita bakal kesulitan waktu akhirnya aja. Karena itu manisnya di awal aja. Kita manisnya di awal aja dikasih uang ini, kita dikasih pinjam, terus kita bangun usaha. Kalau ternyata bunganya makin tinggi, suka-suka mereka, karena kan mereka kan itu ya pinjaman online ilegal kan. Kita nggak tahu tuh. Nah, malah bikin kita bingung, pusing. Apalagi kalau bisnisnya nggak berjalan lancar. Nah, itu namanya bisnis, apalagi bisnisnya dari nol ya. Susah. Jadi kamu paham kan? Sekarang kalau pinjaman online tuh nggak segampang yang kamu bilang, apalagi ngajak-ngajak kita kayak gitu. Itu
Jadi gimana kamu? Jadi kamu masih mau nggak pinjaman online kayak gitu? Enggak sih, kayak aku nggak mau kayak nantinya akhirnya aku bakal kesulitan, kebingungan buat ngembaliin uang yang udah aku pinjem. Jadi mending kita nabung aja deh, kayak nggak usah deh kita mikir-mikir pinjaman online gitu. Betul. Serem deh. Betul banget. Sip deh kalau kamu udah paham gitu. Jadi jangan sekalipun kalian pinjol atau pinjaman online. Betul banget, karena pinjaman online itu atau pinjol yang ilegal yang sama sekali yang tadi aku bilang nggak terdaftar dan tidak ada hukum yang ikut membantu ataupun negara kita yang ikut mengawasi seperti OJK. Jadi itu malah bakalan bikin kalian dalam masalah, ya kan? Bener? Apapun masalahnya, jangan pernah mencoba untuk pinjaman online. Oke? Karena semua itu ada jalannya guys, Betul. gitu. Betul, Mending itu. kalian nabung aja, nabung sendiri, ngatur keuangan sendiri, gitu. Jadi ya guys, jangan pernah kita untuk pinjol atau pinjaman online, karena itu dampaknya sangat-sangat kayak serem gitu loh. Karena dampaknya itu bisa data pribadi kalian disebarluaskan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Terus juga pinjaman kalian tuh nggak awasin sama hukum, jadinya Betul. sangat berbahaya itu. Nah, karena itu tadi dampaknya banyak banget kan, dampak negatifnya. Jadi lebih baik tuh kalau daripada kalian mau pinjaman online atau pinjol yang sekarang lagi marak-maraknya, lebih baik kalian tuh harus bisa mengontrol diri kalian sendiri. Jadi tuh kalian bisa nabung sendiri, malah lebih baik kalau kalian nabung kalau lagi pengen sesuatu. Dan kalian juga harus bisa membedakan mana yang emang kebutuhan dan keinginan kalian. Kalau emang itu masih belum kalian butuhkan, mending kalian nggak usah itu deh kayak gengsi, emang aku harus beli ini, jangan ikutin gengsi ya guys. Dan juga kalau ya kalian mau pinjam online, itu lebih baik kalian pinjamnya ke tempat yang emang udah diawasi sama OJK gitu. Dan juga negara kita udah memantau pinjaman online itu. Ya, gitu. betul banget tuh. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.